Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehat semua Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. 1 tahun kita tidak berjumpa ya. Terakhir berjumpa di bulan Desember tahun 2022. Dan hari ini Allah pertemukan kita pada bulan haram. Nama bulannya adalah bulan Rajab. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan, kata Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. 3 bulan relatif mudah kita mengingatnya karena berturut-turut. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 bulan yang terpisah adalah bulan yang kita berada sekarang di dalamnya, yakni adalah bulan Rajab. Rajab artinya adalah pengagungan, maka bulan ini juga adalah bulan kita mengagungkan asma Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan ini juga kita memperingati, mengingat kembali peristiwa yang dikatakan jumhur ulama, karena banyak khilafiyah, perbedaan masalah waktu. Tapi jumhur menyatakan peristiwa Isra dan Mi'raj yaitu terjadi pada bulan Rajab. Isra dan Mi'raj, 2 kejadian agung yang kemudian diabadikan, kita bisa membacanya dan kita menikmati waktu subuh kita tadi dengan sama-sama mendengar surat Al-Isra yang dibacakan oleh imam kita. Surat ke-17 di dalam Al-Quranul Karim yang mengawali suratnya dengan kalimat tasbih. Subhana, depannya ada begitu Pak. Di Al-Quran itu ada 7 surat yang diawali dengan tasbih dengan 4 bentuk yang berbeda. Bentuk pertama subhana, ini kita baca dalam surat Al-Isra. Bentuk kedua ada namanya sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bentuk ketiga yusabbihu lillahi. Bentuk keempat sabbihisma rabbikal a'la. Ada 7 surat, 4 bentuk tasbih yang Allah firmankan kepada kita. Dan bentuk yang dibacakan tadi dalam surat Al-Isra adalah subhana. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu tidak bisa diterima akal kita kalau berfikirnya adalah murni akal tanpa iman. Maka orang-orang Arab saat itu juga nggak bisa menyatakan iya langsung, karena yang digunakan hanya akal semata,
tidak menggunakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditepisnya anggapan-anggapan, perkiraan-perkiraan manusia. Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhalusinasi? Mana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dilakukan pada sepertiga malam saja. Padahal untuk menempuh perjalanan itu melalui jalur darat itu tidak cukup waktu 1 bulan untuk pulang dan pergi. Bagaimana mungkin ini dilakukan hanya 1 malam saja? Akal yang berbicara, bukan iman yang berbicara. Maka ditepis subhana, maha suci Allah. Alladzi asra bi'abdihi laila, yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Ditepis maha suci Allah dari sangkaan-sangkaan manusia tadi itu. Maha suci Allah dari perkiraan-perkiraan manusia yang hanya menggunakan akalnya saja tadi. Maha suci Allah dari dugaan-dugaan manusia yang menyatakan tidak mungkin. Ayat ini langsung diawali dengan tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tasbih. Kalimat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacanya kita berkali-kali dalam kitab yang kita kaji Al-Adhkar. Tasbih atas dugaan prasangka yang difikirkan orang kafir saat itu. Jadi ini peristiwa agung yang diterimanya bukan dengan akal saja, tetapi harus diperkuat dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin semut bisa sampai dari Surabaya sampai ke Jakarta dalam waktu 1 hari? Nggak bisa. Tetapi kalau diperjalankan, nempel dia di kereta itu, di rambutan dia nempel, Pak. Sampai ke sini, selesai itu urusan. Diperjalankan, bukan dia jalan sendiri. Diperjalankan. Sebagaimana firman Allah, asra bi'abdihi. Diperjalankan pada malam hari hamba ini. Maka peristiwa ini adalah peristiwa keimanan. Di Indonesia kebagian jatahnya namanya tanggal merah. Semalam saya ngisi acara di Bogor, macetnya luar biasa, Pak. Weekend, tanggal merah. La haula wala quwata illa billah. Macet luar biasa. Perjalanan ke Bogor jam 11:30 saya setelah mengisi acara di Jakarta Timur, sampai lokasi jam 4. Itu udah kayak kita ke Cirebon, Pak. 3 jam lebih. Ya, pulangnya nggak jauh beda. Ya, kenapa? Peringatan Isra Mi'raj, jalan-jalan ke puncak. Kalau mau peringatan Isra Mi'raj nih, datang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya Bu ya. Jalan-jalannya kemana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena peristiwa Isra ini terjadi adalah di Amul Huzn, tahun kesedihan, Pak. Istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha wafat, meninggal di tahun 10 kenabian. Pamannya yang selama ini melindungi beliau wafat, meninggal. Dua-duanya nih orang yang dikasihi, yang memproteksi, yang melindungi, yang kemudian sayang benar dengan Rasul terhadap dakwahnya, meninggal di tahun yang sama. Maka disebut adalah tahun kesedihan. Maka ada peristiwa agung ini menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hiburannya? Jalan-jalan, Pak. Jalan-jalannya kemana? Kalau kita jalan-jalannya cuma ke puncak, kalau Nabi jalannya diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha.
Jadi peristiwa secara manusiawi dalam kondisi sedih, salah satu hiburannya adalah safar. Jalan-jalan. Jangan dekam terus di rumah. Karena jalan-jalan perintah Allah nggak Pak? Perintah Allah. Fasiru fil ardi, jalan kamu di atas muka bumi. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Lihat berkesudahan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Suruh melihat kita. Jalan di atas muka bumi. Ini tahun kesedihan, Rasul dihadapi dengan sebuah peristiwa agung di mana tidak bisa diyakini hanya dengan akal tetapi harus dengan iman. Melakukan perjalanan, kalaulah kita membaca kisah Ashabul Kahfi 300 tahun lebih dia tertidur, tidak kembali ke zamannya. Dari zaman dia tidur sampai kemudian dia bangun sudah 300 tahun kemudian. Ini peristiwanya lebih dahsyat, bukan 300 tahun. Rasul melihat kejadian adalah dalam satu malam diperlihatkan bagaimana proses manusia itu sampai dengan kampung al-akhirah. Kampung akhiratnya. Proses yang panjang ke depan. Yang dikatakan kita ini tidak pernah mati. Kita ini hanya berubah alam saja. Matinya manusia bukanlah ketiadaan hidup, tetapi matinya manusia adalah perpindahan alam. Pindah dari alam dunia yang dicintai, dicium terus, dikumpulkan harta, dibanggakan anak, maka dia akan pindah ke alam yang satunya lagi namanya alam barzah. Akan pindah lagi dari alam barzahnya, yaitu menuju kampung akhirat. Dan kampung akhiratlah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi bapak-bapak ini cinta kampung akhirat apa cinta kampung dunia? Oh, dua-duanya. Alhamdulillah dua-duanya masih senang. Yang penting kita disenengin gak sama kampung kita. Mau pulang kampung penghuninya kagak ada yang kenal. Karena tidak pernah berjumpa dan berkumpul dengan orang-orang salih. Ini kita mau pulang kampung, yang di kampung kagak ada yang kenal. Kenapa? Nggak pernah kumpul sama orang-orang salih, orang-orang ahlul jannah, orang-orang penghuni surga. Lalu bagaimana mungkin kita diterima di kampung kita itu kalau kemudian kampungnya tidak dikenal oleh orang-orangnya? Jadi peristiwa ini lebih canggih, bukan sekedar 300 tahun melihat ke depan, tetapi Rasul dikembalikan lagi kepada zamannya saat itu. Melalui sebuah peristiwa safar, perjalanan yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya Isra. Pelajaran kedua yang kita ambil dari peristiwa ini adalah kalau Allah berkehendak bisa saja diberangkatkan Rasulullah dari Masjidil Haram langsung ke atas itu. Namanya Mi'raj. Ke atas naik. Tapi ini tidak, peristiwanya justru terjadi Isra terlebih dahulu. Perjalanan dari masjid ke masjid terlebih dahulu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Enggak langsung, Pak. Enggak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratul Muntaha, enggak. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini memaknai kepada kita simbol bahwasannya masjid sebagai pusat gerakan kita. Kalimat Masjidil Haram di dalam Al-Qur'an itu ada 15 kali. Ini di sini nih, Pak, 6.236 ayat. Itu kalimat Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalimat Masjidil Haram 15 kali. Namanya Masjidil Haram. Kebetulan saya pekan kemarin baru pulang nih. Penuhnya luar biasa. Ini oleh-oleh batuknya masih ada. Nah, kalau pulang umroh kan begitu ya, Pak ya.
Oleh-olehnya apa Pak? Batuk. Bukan air zam-zam doang nih, mau batuk bonusnya. Masjidil Haram penuh luar biasa. Ini Al-Quran menyebutkan kalimatnya 15 kali. Dan maknanya Masjidil Haram tidak seluruh maknanya adalah Ka'bah itu. Kalau kita telaah ayat yang kita baca dalam surat Al-Isra, di mana Allah perjalankan hambanya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, pertanyaan kita berarti malam itu apakah Rasul berada di Masjidil Haram? Berarti Rasul adanya sedang di masjid dong. Begitu kan pertanyaan kita. Padahal kalau kita membaca sirah, kita membaca sejarah di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberangkatkan saat itu, berada di mana malam itu Rasulullah di rumah milik saudaranya namanya Ummu Hani. Pertanyaannya, rumah Ummu Hani ada di masjid di dalam apa di luar kira-kira Pak? Rumah Ummu Hani itu ada di dalam masjid apa di luar masjid? Ya di luar. Masa di dalam? Di luar. Tapi kok ini bunyinya minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maka makna Masjidil Haram menurut para ulama tidak hanya masjidnya saja. Tapi apa? Tapi adalah bangunan-bangunan di sekitar masjid itu disebut adalah Masjidil Haram. Bahkan kalau kita membaca surat At-Taubah, jangan sampai menumpahkan darah di Masjidil Haram, indal Masjidil Haram, itu maknanya bukan di masjidnya perang, bukan. Tetapi adalah di tanah haram, tidak boleh terjadi pertumpahan darah. Di tanah haram tidak boleh terjadi peperangan. Jadi kalimat Masjidil Haram bisa bermakna yang lebih luas, yaitu diberkahinya sampai dengan di tanah haram. Yang Rasul abadikan itu, sampaikan kepada kita salatnya kita di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 100.000 kali lipat salat kita di tempat lain. Berapa banyak Pak? 100.000. Tapi jangan sampai kita merasa, Pak udah salat, udah. Kapan? Kemarin waktu di Mekah kan udah 100.000 kali. Enak bener dia. Saya kagak sholat dah 3 tahun ke depan. Kenapa? Udah 100.000 kali sholat di Mekah. Bukan. Ini fadilah keutamaannya. Oh, saya udah 1000 kali sholat di Masjid Nabawi. Keutamaannya adalah 1000 kali lebih baik. Bukan 1000 kali sama. 1000 kali lebih baik daripada sholat di tempat lain. 1000 kali Pak. Makanya orang umroh itu luar biasa. Sholat dia 5 waktu 1000 kali lebih baik di Madinah. Di Mekah 100.000 kali lebih baik. Ini kadang-kadang males, udah capek-capek, biayanya udah mahal karena hotelnya cakep, Ka'bahnya kelihatan dari kamar hotel, sholatnya dari kamar hotel. Kok nggak ke masjid Bu? Loh kan kelihatan saat Ka'bahnya dari kamar. Sholatnya di situ dia. Yang satu saking malesnya menghadap TV. Kok menghadap TV? Itu di TV ada Ka'bah. Muter. Suaranya kedengeran. Hati-hati ya. Banyak akhirnya udah sampai sono karena niatnya bukan ibadah, niatnya hanya jalan-jalan, akhirnya dilupakan. Sholatnya dilupakan. Baru pulang umroh, udah kagak sholat subuh dia di pesawat karena capek. Bangun Bu saat subuh, oh ya saat subuh ya sudah subuh. Itu subuh itu kalau kita berlawanan dari tanah haram, dari Mekah ke Indonesia, itu kan pesawat kita ke arah timur. Matahari itu kan perjalanannya dari timur ke barat. Itu singkat sekali Pak waktu subuhnya itu. Karena berlawanan begini. Kalau kita mengiringi, kita perjalanan ke arah barat, itu enak tuh, matahari itu ngikut begitu ya.
Walaupun dia lebih cepat, nanti itu perputaran bumi kita itu kan sedemikian rupa. Makanya kalau kita melakukan perjalanan ke barat, selisih waktunya mengurangi waktu yang ada di tempat itu. 10 jam kita ke Saudi, berangkatnya jam 10, sampai sononya masih jam 4. Kan padahal 10 jam Ustadz, ya karena ada perbedaan waktu tadi. Ke Turki 12 jam, perbedaan waktunya juga ada. Tapi kalau kebalikannya, maka cepat sekali waktu-waktu sholat itu. Maka harus dijaga. Nah, kita lanjut. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalimat haram di dalam Al-Quran masjidil haram 15 kali. Maknanya bisa masjid itu sendiri, masjid. Yang kedua maknanya bisa bangunan di sekitar masjid. Dan yang ketiga maknanya adalah tanah haram itu sendiri. Dan 15 kali difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Isra. Walaupun ada perbedaan pandangan ulama, di belakang itu kita melanjutkan saja, adalah kemudian disepakati di rumah Ummu Hani, maka rumah Ummu Hani adalah bagian yang berada di sekitar bangunan Masjidil Haram. Kan masjidnya saat itu di tahun ke-10 itu masih banyak berhala. Pertanyaannya berarti sudah ada masjid lain dong. Kalau Allah sebutkan di sini ada Masjidil Aqsa, ada. Qasiyun itu artinya adalah jauh. Jadi Masjidil Aqsa salah satunya bermakna adalah masjid yang jauh, memang jauh jaraknya. Maka Allah firmankan di sini, ketika Masjidil Haram sebagai sentralnya, Masjidil Aqsa adalah masjidnya para nabi. Dan Rasulullah SAW memimpin sholatnya para nabi. Maka pesan yang amat kuat dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang terjadi pada bulan haram ini, adalah tentang as-shalah. Tentang apa Bu? As-shalah, sholat. Jadi kalau Allah firmankan ini, pada bulan haram ini, minha arbatun hurum, ada 4 bulan haram. Allah firmankan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi diri kamu sendiri. Walaupun makna menurut jumhur, menurut para ulama, maknanya adalah tidak boleh berperang, tetapi makna lainnya menzalimi diri sendiri adalah bermaksiat kepada Allah. Dan maksiat yang paling besar selain syirik adalah kemudian tarkus shalah, meninggalkan sholat. Padahal bulan ini adalah bulan di mana Allah firmankan, Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk kita melaksanakan, mengerjakan as-shalah, sholat. Maka semua yang terhubung dengan as-shalah, dengan sholat mulia. Tempatnya namanya masjid mulia. Jalannya saja dari rumah ke masjid sudah menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Karena apa? Karena dia terkait dengan as-shalah. Maka membangunkannya orang itu, mengingatkannya waktunya tentang masuknya sholat menjadi mulia. Menjawabnya saja menjadi berpahala. Kata muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjawabnya menjadi pahala. Dakhalal jannah. Masuk surga, menjawabnya. Menjawab azan. Kenapa? Karena azan adalah menandakan waktu masuk sholat. Mulia. Maka bangunin anak-anak kita di waktu subuh misalnya menjadi mulia atau tidak? Mulia, karena sedang membangunkan orang untuk as-shalah. Sebagaimana muazzin membangunkan, as-salatu khairum minan naum. Makanya kalau bangunin anak, jangan sampai kemudian pekerjaan mulia dikotori dengan perkataan yang kasar. Kan lagi ibadah. Ada nggak muazin ngomel-ngomel? Kagak ada yang datang nih jamaahnya, udah dipanggil as-salatu khairum minan naum, belum ada jamaah juga, kebangetan banget. Ada nggak begitu? Ada. Karena dia tahu dia sedang beribadah. Sampai selesai dia azan, kagak akan dirubah tuh bunyi azannya. Mauquf, karena dia berhenti memang di situ tuh. Nggak boleh ditambah kalimatnya, nggak boleh dikurang azan itu.
Udah begitu. Nggak boleh ditambah. Jadi azannya pahalanya luar biasa. Jalannya luar biasa. Duduknya dia di tempat as-shalah namanya i'tikaf menjadi luar biasa. Segala sesuatu yang terlibat dengan aktivitas sholat itu menjadi luar biasa, Pak. Makanya kalau pakai bajunya untuk as-shalah itu menjadi luar biasa. Kalau memang diniatkan dengan sahih, dengan benar. Ini kadang-kadang asal juga dia buat sholat, udah jelas berjamaah. Rasul saja melarang kita tuh, kalau mulut kita dalam kondisi berbau, makannya makan bawang, apalagi jengkol sama pete. Hari pertama Ramadan, ruangan AC, kipasnya kiwir-kiwir, siwir, pasti penuh tuh yang namanya masjid hari pertama. Buka puasanya langsung pakai jengkol sama pete. Cakep kan tuh, Pak? Masalahnya imam tuh baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini yang jadi masalah nih setelah ini nih. Karena makmumnya pasti baca amin, aminnya juga mangap dia. Kita nggak berjamaah perhatikan. Lah ini tulisan belakangnya gede banget. Walaupun kita diperintahkan untuk kemudian melihat pandangan kita ke tempat sujud, tapi rasa kepo kadang ada tuh. Orang yang sholat baca lagi tuh pakai tulisan. Yang bisa baca tulisan ini bodoh. Lah dia udah baca capek-capek dibilang bodoh. Kadang-kadang kaos juga ada yang kurang bener dah. Udah capek-capek tuh dia baca tuh. Udah rusak tuh sholatnya. Pakai baca tuh dibilang bodoh. Yang ibu-ibu punya anak, mukenanya cakep banget, belakangnya gambar Barbie anaknya. Mukena gambar Barbie. Apa tuh namanya, Bu? Yang kuda itu apa? Anak saya dulu minta tuh. Unicorn apa? Kuda. Coba gambar kuda di mukena. Orang lagi mau sholat ngeliatin tuh kuda, ngeliatin tuh Barbie. Sajadah juga begitu. Ini sajadah buat anak, tapi gambarnya Doraemon. Ini sholat menghadap kemana dia? Ini kan yang terlibat dengan as-sholah itu mulia. Maka memang pakai disuruh Rasul itu, apalagi hari Jumat, diminta kita, disunnahkan kita sudah mandinya mandi wajib, pakai wewangian, pilih pakaian yang terbaik. Memang demikian, karena yang semua terlibat dalam as-sholah menjadi mulia. Bukan sekedar menutup aurat saja. Kalau kita ingin menghadap kepada manusia yang kita hormati, manusia yang kita muliakan, manusia yang kita gandrungi, manusia yang kita kemudian kagum, itu saja dengan pakaian yang baik. Bagaimana kepada Rabbul Alamin, kepada yang menguasai alam semesta ini. Ini kadang-kadang kita yang biasa-biasa aja, Pak. Peci aja udah kagak dipilih, yang udah warnanya rada merah. Langsung dipegang loh, merah apa kagak ini? Ya, kalau yang merah beneran mah kagak apa-apa, Pak. Kan ada tuh peci yang memang merah beneran ya. Ini merahnya merah bulukan, bukan beneran. Saking lamanya itu. Kalau bahasa makanan dah kadaluarsa itu. Kejemur, kehujanan, kejemur, kehujanan. Udah merah. Merahnya cuma di depan doang sini, sama di pinggir. Mau menghadap Rabbul Alamin kagak dia pilih. Kan kita disuruh pilih tuh, pakai yang bagus, baju yang bagus, sarung yang bagus. Mau menghadap Allah, karena semuanya menjadi mulia. Maka semua yang terlibat dalam aktivitas sholat menjadi mulia. Jangan pernah ragu, jangan pernah sungkan untuk kemudian kita menjadikan, membelanjakan harta yang Allah karuniakan kepada kita untuk apa yang terlibat dalam as-sholah. Masjid
Dalam renovasi, jangan sungkan, jangan ragu, karena menjadi mulia semuanya. Karpetnya tempat orang sujud, jangan sungkan, jangan ragu. Kalau ada kelebihan rezeki, wakafkan di jalan Allah. Mulia semua. Apa yang tidak terlibat dengan as-sholah yang tidak menjadi mulia? Tempatnya sudah mulia, duduknya saja menjadi iktikaf, berangkatnya saja sudah menjadi mulia, menggugurkan dosa-dosanya, membangunkannya menjadi mulia, panggilan seruannya menjadi mulia, apalagi menegakkan sholatnya menjadi mulia. Mi'raj. Maka Al-Quran menyebutkan berkali-kali di dalam Al-Quranul Karim bagaimana peranan sholat terhadap kita. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sholat yang dipakai. Mau kebutuhan apapun jawabannya ada di as-sholah. Mau apa kita? Nggak turun-turun hujan, minta sama Allah istisqa, minta turun hujan. Terjadi gerhana bulan, minta sama Allah kemudian yang namanya sholat khusuf. Ada kebutuhan-kebutuhan, datang kepada Allah dengan namanya sholat tahajud. Ingin mensedekahkan yang namanya tubuh-tubuh kita, anggota tubuh kita, maka datang kepada Allah dengan sholat ad-duha, sholat duha. Punya hajat-hajat tertentu, sholatlah dengan tahajud, dengan sholat hajatnya. Apa yang tidak ada melalui as-sholah? Berduka dia, datang dengan sholat. Maka disebutkan juga dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Karena begitu mulianya as-sholah. Buya Hamka pernah ditanya, Buya, itu bagaimana? Saya lihat ada orang yang udah sholat tapi perilakunya masih tidak sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kayak orang gak sholat, Buya. Padahal dia sholat tapi masih berbuat buruk. Jawaban Buya sederhana. Karena yang jawab orang awam, yang nanya orang awam, jawaban Buya apa? Udah sholat aja dia masih begitu. Kalau bahasa kita nih Pak. Bagaimana jika dia tidak sholat? Maka perilakunya pasti jauh lebih buruk daripada yang sekarang. Padahal kalau kita akan lihat sholatnya udah bener apa belum. Kalau kita akan begitu tuh. Jangan-jangan wudunya gak bener. Jangan-jangan mandi junubnya gak bener. Kan begitu. Tapi Buya menjawab dengan sangat sederhana. Sudah sholat saja dia masih buruk. Gimana kalau sampai dia gak sholat? Pasti jauh lebih buruk. Maka khidmah kita, mengabdi kita kepada Allah, perhatikan dengan sholat kita dan apa-apa yang mengikutinya. Maka perbaiki. Orang belajar, ada saya udah setahun Ustadz, belajar masih toharoh aja. Ya memang begitu. Harus belajar. Karena itu inti dari ibadahnya ad-du'a melalui as-sholat. Kok wudu belajar lama, berapa sesi? Ya memang begitu. Kita harus menerapkan. Karena nggak bisa wudu dilakukan sembarangan, nggak bisa. Jangankan sembarangan, Pak. Menyelisihi urutannya saja, maka wudunya tidak sah. Kalau ada sekarang orang wudu, Pak, dia maunya kaki dulu, baru kemudian tangan. Kira-kira sah nggak wudunya, Pak? Saya bosen wudu dari kecil itu mulu. Muka, tangan, kepala, kaki. Sekarang saya mau kaki dulu. Boleh nggak dia begitu, Pak? Boleh, tapi kagak sah. Boleh aja, tapi kagak sah. Mandi junub, saya kagak mau meratakan air ke seluruh tubuh dah. Pokoknya saya model mandi-mandi capung aja dah. Muka, tangan, langsung jebur-jebur begitu. Masa? Semua yang terlibat dengan sholat, mahdhoh menjadi ibadah khusus. Makanya orang belajar betul memang. Belajar betul urutannya. Belajar betul bagaimana caranya. Kemarin ketika kami membawa jamaah umroh itu nanya, Ustadz gimana itu? Kok saya lihat orang sholat itu ada yang tangannya turun, ada yang tangannya kemudian begini, ada yang tangannya begini, macam-macam. Udah nggak usah mikirin orang. Karena ketika mikirin orang, pasti sholat kamu dalam kondisi tidak khusyuk. Khusyuk nggak Pak sholat Pak? Allahu Akbar. Sibuk kita lihat samping tangan. Kok tangannya agak kayak kita ya? Oh dia pakai turun ya.
dia ngangkat tangannya begitu ya, nggak bakal khusyuk salat kita. Mikirin orang. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sibuk dia mikirin orang, nggak bakal khusyuk. Itu ngapa dia tahiyat itu? Jarinya kok gerak-gerak semua Ustaz? Gerak-gerak semua. Sibuk ngitungin berapa kali tuh geraknya tuh. Oh 17 kali. Gimana sholatnya mau khusyuk dia ngeliatin orang terus. Perbaiki sholatnya sendiri. Kalau dari i'tidal sami Allahu liman hamidah, kira-kira dia sujudnya itu nyentuhnya dahi dulu apa hidung dulu? Lihat, oh yang bener mana nih? Dahi dulu apa hidung dulu Pak? Sami Allahu liman hamidah, sujudnya dahi dulu apa hidung dulu? Kalau hidungnya mancung gimana nih? Dahi dulu apa hidung dulu? Kalau saya dengkul dulu. Oke, dahi dulu. Bagaimana caranya sujud dahi dulu? Nyungsruk itu namanya. Coba praktekin Bu dah. Dahi dulu gimana caranya sujud? Saya mah tetap dengkul dulu. Dengkul, tangan, baru dahi, baru hidung. Ini baru dikasih pilihan dahi dulu apa hidung dulu? Dahi dulu. Pilihannya dua ya. Kan dari i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Makmum kan begitu bacanya. Ini karena dia nggak belajar bagaimana sholat. Imamnya baca Sami Allahu liman hamidah, makmumnya pede Sami Allahu liman hamidah. Keliru. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Allah maha mendengar orang-orang yang memujinya. Kan begitu. Maka kita membaca pujiannya, Rabbana walakal hamd. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang memiliki pujian. Kan begitu. Ini diulang lagi. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Nggak ketemu tuh. Maaf. Bilalnya di sana saja. Bilal kalau kita di Masjidil Haram, ketika imamnya baca Sami Allahu liman hamidah, apa Bilal baca? Rabbana walakal hamd. Gitu. Ini kita pakai kencang banget lagi. Sami Allahu liman hamidah, kita kencang juga Sami Allahu liman hamidah. Pelajari. Memang as-shalah itu dipelajari. Jadi semua yang terlibat dengan sholat menjadi dipelajari. Kenapa? Karena kita ingat dengan peristiwa ini, peristiwa agung namanya Isra dan Mi'raj. Pesan yang paling khusus dari peristiwa Isra Mi'raj adalah pesan tentang as-shalah, di mana kita Rasulullah SAW ketika dalam kondisi lelah, kondisi letih, pala nih ya, banyak masalah itu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkan kami, rehatkan kami, sejukkan kami dengan as-shalah. Rasul qurrata ayunnya as-shalah. Salat, salat, salat. Maka bulan haram ini perhatikan 5 waktu kita, perhatikan sunnah-sunnah kita, jangan sampai kita menzalimi diri kita sampai na'udzubillah sampai dengan meninggalkan as-shalah. Hati-hati, ini bulan udah bulan haram. Orang Arab yang kafir saja nggak mau perang pada bulan haram. Orang Arab yang jahiliyah saja nggak mau berbuat buruk pada bulan haram. Maka kita yang mengaku beriman, kita yang menyatakan muslim, hati-hati dengan bulan haram ini, karena Allah firmankan fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai menzolimi diri kamu sendiri pada bulan haram ini. Satu yang sampai harus kita jaga, jangan sampai as-shalah ditinggalkan oleh diri kita ataupun keluarga kita. Maka wajib berdoa kita, minta terus sama Allah untuk dijadikan kesenangan kita dalam sholat. Wajib pulang dari sini ibu-ibunya, bapak-bapaknya baca surat Ibrahim ayat 40, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu kecintaannya, apa yang dikatakan Ibrahim alaihissalam dalam berdoanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati rabbana wa taqabbal du'a.
Udah baca belum nih Pak doanya nih? Udah baca belum? Kalau belum dibaca nih. Ibrahim surat ke-14 ayat 40. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas sholati, orang yang senang melaksanakan sholat, istiqomah dalam melaksanakan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku ini. Minta sama Allah untuk diistiqomahkan untuk sholat. Kalau belum, sekarang kita baca minimal sekali dulu nih ya. Nanti di rumah dibaca berkali-kali, dilihat Al-Qur'annya, surat Ibrahim ayat 40. Bapak dan Ibu yang sudah hafal ikut bareng, yang belum hafal juga ikut saja supaya minimal hari ini kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Kayaknya udah lancar tuh. Sekali lagi coba. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Coba sendiri Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Yang kenceng cuman Bapak doang. Yang lainnya depannya Rabbi ja'alni, meredup itu ya. Baca surat Ibrahim ya Pak. Ibrahim ayat 40 dibaca. Untuk kita diingatkan. Dan dahsyatnya doa Ibrahim ini bukan dianya saja. Rabbi ja'alni, dianya iya. Muqimas sholati, ya. Tapi Ibrahim mendoakan wa min dzurriyyati, keturunanku juga, anak cucuku juga. Ini doa dahsyat banget. Yang senang melaksanakan sholat bukan dirinya saja, tetapi keturunannya. Anaknya Ismail alaihissalam, Ishak alaihissalam, wah senang melaksanakan sholat. Keturunannya Ishak, Yakub alaihissalam, senang melaksanakan sholat. Keturunannya Yakub, Yusuf alaihissalam, senang melaksanakan sholat. Ya, generasi para nabi senang melaksanakan sholat. Maka kita pakai doa ini untuk mengokohkan kita dan keluarga kita. Pada bulan haram ini kita ingat persiapan kita menjelang Ramadan untuk menguatkan sholat kita. Karena esensi dari Isra dan Mi'raj adalah mempersiapkan safar kita dengan sholat kita.